warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan budaya ini. Apa kabar? Walaupun jauh, tatap layar kita masih tetap sehat. Itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini walaupun cuaca mendung, tapi semoga hati kalian tetap bahagia. Karena walaupun pandemi kita masih bisa berkomunikasi lewat tatap layar. Silakan Pak gunakan reaction di dalam mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Ada di bawah sendiri ada tulisan reaction. Nah, sudah sarapan belum? Kalau sudah berarti gambarnya senyum. Ingin menanyakan sesuatu bisa gunakan raise hand ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan simak video berikut. Apa sih yang dapat kita petik hikmahnya dari video berikut ini? Tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Oke, sudah cukup, baik. Silakan berikan pendapat kalian sesuai dengan kelompok. Ini sudah terbagi. Tadi kelompok 1 adalah Kafid dan Bahrudin, kelompok 2 adalah Afandi dan Nur Eka. Hasil diskusi kalian apa sih yang hikmah yang bisa diambil dari video di atas? Silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Baik Bu, saya menanggapi sedikit bahwasanya tadi di video tentang korupsi Bu. Iya, Korupsi betul. itu tidak baik. Iya. Mungkin Korupsi. itu saja Bu. Terima kasih. Ya. Korupsi itu tidak baik, berarti itu merugikan ya. Menurut kelompok 1, korupsi itu sangat tidak baik karena merugikan. Bagaimana dengan kelompok yang kedua? Terima kasih. Ada tanggapan untuk? Ya, sama-sama. Ya, dari kelompok kami, saya mendapati bahwa ada dua kejadian kondisi ditambah lagi ada psikologi lagi. Jadi ada dua kerugian atau dua situasi negatif yang dirasakan. Mungkin bisa tambahin oleh Pak Nur Eka. Ya, silakan bisa memberikan tambahan atau setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ya, hampir sama pendapatnya. Setuju bahwa korupsi itu sama dengan mencuri, merampok, itu adalah perbuatan yang memang dilarang oleh agama dan negara kita. Iya, betul sekali, lengkap sekali. Terima kasih sekali, jawabannya sangat luar biasa. Memang ini adalah kenyataan yang ada di depan kita. Walaupun dia berlabel Muslim, tapi sifat-sifatnya haruslah meniru para nabi dan rasul. Tapi ada beberapa orang yang masih belum meneladani sifat-sifat para rasul ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita akan belajar bagaimana sih, apa saja sifat-sifat para nabi ini. Untuk itu simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Masih belum. Oh, masih proses loh. Kalau begini sudah.
Ini sudah Nah. Bu. Meneladani Meneladani sifat sifat mulia. Sudah. Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan pertama, apakah kalian mempunyai sosok idola? Sosok yang membuat kalian ingin, saya ingin seperti dia deh. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada, oke. Kalau Afandi ingin jadi seperti apa? Saya dulunya ingin jadi seperti dokter, guru. Oh, seperti dokter. Alasannya? Iya. Ya bisa menolong orang lain. Menolong, oke. Banyak sekali. Jadi ada yang ingin dari dokter menolong orang. Tadi disampaikan juga oleh Barudin ingin jadi atlet sepak bola karena ingin membanggakan Indonesia. Itu adalah hal yang biasa. Makanya dia memiliki sosok idola. Kita lanjutkan videonya kembali. Oke. Tadi disebutkan rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Rasul. Namanya iman, iman itu adalah percaya. Percaya itu berarti sepenuh hati, bulat utuh 100%. Tidak ada tapi, namun enggak. Kita harus percaya, kita harus yakin, beriman bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk apa? Untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan wahyunya kepada kita umatnya. Jadi apa yang disampaikan beliau para rasul itu haruslah diyakini dan semuanya itu adalah benar. Tidak ada kecualinya ya. Kita lanjutkan kembali. Ini adalah pengertian Nabi dari segi bahasa dan rasul. Nah, jadi sebenarnya itu ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Nah, di antaranya ada 5 yang super is the best. Terbaik dalam kesabaran, terbaik dalam ketabahannya. Disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa dia? Kita simak. Ini adalah tugas para rasul. Jadi rasul itu pasti memberikan teladan yang sangat mulia. Sifat-sifat para nabi dan rasul terbagi menjadi 3 ya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bisa diperhatikan di depan. Ya. Ada yang dinamakan sidik, jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Sifat mustahil terbagi menjadi 4 juga. Apa maknanya sifat mustahil? Mustahil itu berarti tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi itu kadzib, tidak mungkin Nabi itu khianat, tidak mungkin Nabi menyembunyikan, tidak mungkin Nabi baladah. Dan terakhir adalah sifat jaiz. Atau disebut juga al-arad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, istirahat, dan bermasyarakat. Untuk itu, Bunda pesan nih kepada kalian, sebagai generasi muslim, haruslah ikuti sifat-sifat Nabi ini. Jadilah pribadi yang jujur, jadilah pribadi yang amanah. Ini dia. Ini adalah 25 nabi yang disebutkan tadi di awal tadi. Sudah disebutkan bahwa ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Wajib. Betul. Ada yang hafal? Masih belum? Tidak. Iya. Hafal, Nanti Bu. kita belajar bersama-sama ya menghafalkannya. Dengan hafal maka akan suka, dengan suka maka akan cinta, dengan itu kita akan terus meneladani. Ini dia para 5 nabi rasul ulul azmi. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan terakhir siapa dia? Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Muhammad. sallallahu alaihi Oke. wasallam.
Pasti ini inget deh, dulu pernah disampaikan oleh guru kelas 7 mungkin di SD-nya. Nabi Nuh itu apa sih kisahnya? Sedikit saja, ada yang bisa? Silakan menyampaikan kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh, Nabi yang bisa membuat perahu yang sangat besar, Bu Guru. Yes, betul. Masih ingat ya? Oke. Mengapa disebut Rasul Ulul Azmi? Beliau ini hampir 950 tahun usianya berdakwah. Namun hanya beberapa saja yang beriman. Jadi memiliki sabar bahkan istrinya dan putranya, wahai anakku, ketika sudah air bah sudah menggulung, kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya yang masih beriman di atas perahu, beliau menyampaikan kepada istri dan anaknya kan, wahai anakku, ikutlah ayah. Tidak, saya akan naik ke pohon yang tinggi. Tidak, kau tidak akan selamat. Tidak. Dia naik ke pohon. Wahai anakku, ikutlah ayah. Tidak, saya akan naik ke gunung. Ternyata juga tidak. Begitulah. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi iman itu bukan diwarisi, tapi iman itu diperjuangkan. Ayahnya beriman, tapi putranya belum tentu. Untuk itu, selama iman masih di dada, kita wajib mensyukurinya. Dan banyak kisah-kisah yang akan kita bahas di pekan depan. Ada Nabi Ibrahim dengan ketabahannya, Nabi Musa dengan keyakinannya membelah laut, Nabi Isa mulai bayi beliau sudah bisa bicara, dan Nabi Muhammad yang tak teragukan lagi rendah hatinya. Untuk itu, apa sih? Mengapa kita harus mengimani para Rasul Allah? Silakan bisa disebutkan nomor 1 dari Kafid. Apa yang tersampaikan di depan video ini? Hikmah beriman kepada Rasul. Meningkatkan keimanan. Betul. Yang kedua, Menambah cinta kepada Rasul. bagus. Yang ketiga, Meneladani dalam kehidupan. ya, betul sekali. Maka jadilah kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad dengan meneladani sifat mulia Rasulullah. Oke. Baik. Itu tadi beberapa materi yang sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin tanyakan terkait materi kita sifat-sifat para nabi? Saya rasa sudah enggak ya, sudah sangat jelas. Nanti bisa diulang lagi, nanti linknya akan Bunda bagi melalui Google Classroom. Satu hal lagi, nanti pekan depan kita akan belajar terkait bagaimana penerapan sifat-sifat ini kepada kehidupan sehari-hari. Untuk itu lebih jelasnya akan Bunda bagi LK, lembar kerja untuk penugasan pekan depan. Penugasan pekan depan adalah presensi 1, menjelaskan kisah Nabi Adam. Presensi 2, kisah Nabi Idris, dan seterusnya sampai presensi terakhir. Dari pembelajaran tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa selama umat muslim mengikuti jejak para nabi, maka dia akan menjadi pribadi yang selamat. Bukannya di awal tadi mereka mengaku Islam, namun sayang mereka masih belum meneladani bagaimana kejujuran itu membawa ke dalam surga, bagaimana sikap amanah. Jadi maka dia memakai pakaian oranye, yaitu penjara. Sesuai dengan yang di sini, tadi masih banyak di dalam tugas kelompok yang belum menghafal para nabi. Untuk itu supaya lebih hafal, akan Bunda sampaikan ada sebuah nasyid yang sangat enak sekali didengar, sekaligus kita sambil menghafal 25 para nabi.
Ini dia nasyidnya. Perkara yang ketiga, Yang percaya kepada sudah ingat bisa diikuti. Terima kasih. Semoga nanti bisa menjadi nasyid favorit ya. Sambil perjalanan kita dengarkan, kita jadikan 25 nabi ini sosok-sosok inspiratif. Jadi kalian walaupun tidak bertemu tapi melalui kisah-kisah para nabi, nanti kita pelajari pekan depan, kalian bisa menjadi pribadi yang tangguh di era zaman sekarang ini. Bisa disimpulkan pembelajaran hari ini oleh Bahrudin. Baiklah Bu Guru, dari yang disampaikan dari awal tadi, menurut saya itu adalah kita sebagai seorang muslim itu harus berlaku jujur ya. Jujur yaitu adalah melakukan atau menyampaikan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kita harus melakukan apapun perbuatan kita dimanapun harus dengan jujur. Karena kita jujur dalam termasuk merupakan meneladani dari beberapa, salah satu dari sifat wajibnya Rasul itu adalah as-siddiq. Itu adalah siddiq itu jujur. Seperti itu. Istimewa sekali, Priplos. Betul sekali. Sekarang ini pesan saya satu, mumpung kalian masih di SMP, usia kalian masih muda, tanamkan karakter ini baik-baik. Jujurlah dimanapun dan dengan siapapun. Ketika kita tidak jujur, ketika kita bohong satu kali, maka akan ditutupi kebohongan berikutnya. Bohong lagi dan bohong lagi. Capek. Dunia ini hanya sebentar, pastikan kalian berlaku jujur. Karena ini adalah yang akan bawa kalian pada ketenangan batin, sukses dunia dan akhirat. Terakhir, jangan lupa, walaupun pandemi, tetap rajin, sholat duhanya tetap dijaga, karena sudah kelas 8 ya, jangan wajib aja, ibadahnya harus plus dong. Kemudian sampaikan salam saya untuk keluarga, belajarlah dengan baik. Satu hal lagi, tetap harus istiqomah dalam mengaji ya. Sampai jumpa pekan depan, semoga ini ada manfaatnya. Baik, jangan lupa ya, setelah ini ada link kuisis untuk soal pengetahuan tentang sifat-sifat para nabi. Yang terdiri dari tadi apa? Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Silakan diisi, sebentar lagi akan dibuka linknya dan kerjakan dalam waktu 10 menit. Semoga ada manfaatnya dan yakinlah bahwa kalian bisa menjadi sosok-sosok inspiratif. Yakin nggak ini? Bisa ya? Yakin. Bisa jadi harus menjadi remaja yang tangguh, tunjukkan bahwa kalian bisa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga pandemi segera berlalu, kita bisa segera bertemu kembali, tidak hanya tatap secara daring, kita bisa pembelajaran secara luring. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis dipimpin oleh kali ini jadwalnya urutan nomor 2. Silakan Nur Eka Huda untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat ya, wabarakatuh. Prof. Sampai jumpa.